Tadi kata Pak Gubernur, bumi Kalimantan, bil khusus Kalimantan Selatan, bumi yang religius. Benar itu? Iyalah, tentu yang berkata Pak Gubernur, yang jawab masyarakat. Selamat datang di Hikmah UAS. Nanti kalau ditanya Channel orang, ini buktinya menghadirkan mana? potongan ceramah singkat Buktinya, Ustadz Abdul Somad ibu yang penuh saya hikmah, nasihat tahu Islami, sholat, dan inspirasi mak kehidupan. saya tahu cara berwudu. Saya lihat dia punya buku kecil, tulisannya Arab tapi bahasa Melayu. Di luar ada tulisan Perukunan Melayu. Ternyata Perukunan Melayu ini ringkasan dari buku tebal bernama Sabilal Muhtadin. Dan Sabilal Muhtadin ini merupakan karya dari seorang ulama tahun 1710. Mudah cara ngingatnya, 1710 itulah dia Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau hidup beliau sekarang umurnya 400 tahun, lebih tua dari kerajaan tempat kami tinggal Riau. Nama kerajaan Siak Sri Indrapura 1723. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1710. Lalu kemudian setelah 1710, apakah selesai bumi Kalimantan ini memproduksi mengeluarkan ulama? Ternyata tidak. 1735 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1735 lahir lagi ulama besar. Kitabnya saya baca, saya lihat dengan mata kepala saya. Nama kitabnya Ad-Durrun Nafis, ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Bedanya apa? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam bidang fikih, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dalam bidang tasawuf. Sama-sama ulama made in Kalimantan Selatan. Sama-sama pangkalnya 1735. Sekarang kita pindah ke tahun berikutnya, 1857. Ada apa lagi? Ternyata 1857 lahir lagi ulama dari Kalimantan Selatan bernama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, dan di dalam darahnya menetes darah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sama-sama dari Makkah Al-Mukarramah, kakek buyutnya dari Makkah. Syekh Abdurrahman Siddiq juga dari Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian seorang sultan dari negeri kami, namanya negeri Indragiri. Saya tamat dari sekolah Madrasah Air Molek Indragiri Hulu. Kami punya seorang sultan, dan sultan itu ingin masyarakatnya mengerti ulama, sayang kepada ulama, mengerti fikih. Maka dipanggillah Syekh Abdurrahman Siddiq menjadi mufti kerajaan Indragiri, bertugas di Indragiri selama 20 tahun lamanya. Itulah yang bergelar dengan nama Tuan Guru Safat. Makamnya di Kabupaten Indragiri Hilir, ibu kotanya Tembilahan, dan masyarakat di sana mayoritas menggunakan bahasa Banjar karena memang komunitas masyarakat Banjar. Insya Allah haul Syekh Abdurrahman Siddiq saya akan tausiah di makam Tuan Guru Safat insya Allah. 1710, 1735, 1857 meninggal Tuan Guru Safat. Apakah ulama Kalimantan berhenti mengeluarkan ulama? Lahir lagi 1942, 3 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, lahirlah seorang ulama bernama Syekh Muhammad Tuan Guru Ijai, yang haulnya terbesar se-Indonesia, lebih dari 1 juta orang. Itu produk 1942. 1710, 1735, 1857, 1960. Kok Ustadz ingat? Lama saya ngapalnya itu.
Ternyata Tuan Guru Ijai berlalu, Syekh Abdurrahman Siddiq berlalu, Tuan Guru berlalu. Apakah Kalimantan Selatan berhenti memproduksi para ulama? Tidak, masih ada Tuan Guru Bakhit di Barabai. Saya datang ke sana, majelisnya ramai. Beliau pegang tangan saya. Begitu sampai, dipegangnya tangan saya. Saya heran, kenapa tangan saya dipegang? Supaya muridnya tidak bersalaman dengan saya. Tadi tangan saya tidak ada yang megang, hampir copot tangan. Terima kasih kepada bapak-bapak kepolisian, bapak Kapolda ataupun yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau tidak diamankan tadi tidak tahu apa yang terjadi. Al-hubbu yu'mi wa yusib. Cinta membuat orang buta. Jamaah terlalu cinta sampai tidak tahu kalau ustadznya kurus. Dia sangka tegap, gagah dan perkasa. Sampai akhirnya perjuangan berat dari mobil sampai menaiki pentas ini. Yang saya pusingkan nanti gimana turun dari sini. Tapi insya Allah semuanya sayang, insya Allah. Amin. Begitu cara merayu mereka. Ada Tuan Guru Bakhit, ada Tuan Guru, sorbannya sama dengan Tuan Guru Ijai. Tuan Guru apa namanya? Tuan Guru Zuhdi. Saya belum pernah bertemu, tapi salam beliau sudah saya dapatkan. Salam orang yang tawadhu, rendah hati. Apa kata yang menyampaikan salam? Salam dari Tuan Zuhdi, mohon doa. Saya bilang saya yang perlu doa beliau. Ternyata sesama minta doa tidak boleh saling mendahului. Saya minta doa beliau. Lalu kemudian ada pula ulama dari Kalimantan Selatan. Produksi tahun akhir 1960. Sanadnya bersambung kepada ulama Makkah Al-Mukarramah, musnidud dunia, ahli sanad dunia tertinggi, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Murid beliau langsung datang dari Kalimantan Selatan, bernama Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Disebut Makki karena beliau lama di Makkah, disebut Al-Banjari karena beliau orang Banjar, disebut dengan Azhar As-Sani karena ketika beliau di Kairo, Mesir, banyak murid-murid beliau berdatangan talaqi, mengambil sanad hadis dari beliau, fikih syafi'inya sampai sanadnya kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i mengambil dari Malik bin Anas, Malik bin Anas mengambil dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah mengambil dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, Al-A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak dipakai, digunakan ilmunya oleh orang Malaysia. Begitu saya ceramah di Malaysia, di Masjid Muaz bin Jawal, saya lihat baliho besar Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Orang Malaysia bertanya kepada saya, kenal dengan Syekh Nuruddin? Ya, orang Indonesia, kata saya. Dalam hati saya, untung dia nggak nanya, pernah belajar nggak? Kalau sekedar kenal, kenal. Pernah lihat orangnya? Selalu saya lihat balehonya. Pernah belajar? Oleh sebab itu negeri ini, kalau dikatakan kata Pak Gubernur, negeri religius, apakah itu berlebihan? Tidak, karena memang negeri ini mengeluarkan para ulama. Dulu sebelum ada Mobile Legend. Karena yang produk-produk terakhir itu tidak pakai HP. Saya dapat berita dalam majelis Syekh Nuruddin tak ada pakai HP. Mereka yang kepalanya bersih, sedangkan generasi sekarang dirusak oleh Twitter, BBM, WhatsApp, FB, Instagram, Telegram. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak Kalimantan Selatan ini? Saya mau tanya, apakah Bapak bisa menjamin anak-anak Bapak bebas dari lem kambing? Apakah Ibu bisa menjamin anak-anak Ibu tidak akan cabut sekolah, dari rumah dia pakai jilbab, sampai di jalan ternyata seragamnya dua, satu sudah siap di tas. Oleh sebab itu maka tantangan luar biasa yang merusak kepala Abdul Somad bisa dihitung 5 jari. Unyil, Ucirit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak kita di Kalimantan Selatan sekarang dirusak oleh macam-macam. Batman, Wonder Woman, Superman, Cicakman, Hulk,
macam-macam merusak kepalanya. Tidak ada benteng yang dapat menjaga generasi kita ke depan. Benteng terakhir itu bernama pondok pesantren. Saya sendiri tak dapat mendidik anak saya. Kita pergi pagi, dia belum bangun. Kita pulang malam, dia sudah tidur. Kita jarang pulang. Namanya siapa itu yang jarang pulang itu? Bang Toib. Anak-anak ini harus dididik oleh para ulama. Apakah Bapak Ibu ingin akan lahir ulama-ulama sekaliber Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Apakah ingin akan hadir ulama-ulama yang para penghafal Al-Quran? Maka tidak ada cara lain, masukkan anak ke pondok pesantren. Ada pondok pesantren Darussalam, ada pondok pesantren Barabai, ada pondok pesantren Martapura. Ini banyak pilihan, tapi ternyata anak-anak kita jauh lebih banyak daripada pesantren yang ada. Sekarang anak-anak Kalimantan belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Banyak. Sudah banyak Pak Ustadz. Belum kalau dibandingkan dengan jumlah anak-anak yang ada. Perbuatan maksiat, tantangan zaman global luar biasa. Tidak ada jalan lain kecuali mendidik anak-anak kita di pondok pesantren. Bapak Ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum, na'udzubillah. Sengaja ayatnya ditulis di belakang Masjid Sabilal Muhtadin. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah mereka yang khawatir nanti anaknya kalau lahir miskin, susah, melarat. Jangan takut anakmu miskin, jangan takut anakmu susah. Kenapa? Rezekinya sudah dijamin Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Lalu yang dikhawatirkan itu apa? Khafu alaihim. Mereka takut anaknya miskin, mereka takut anaknya susah. Jangan khawatir. Lalu yang kamu takutkan itu apa? Falyattaqullah. Takutlah kepada Allah. Anakmu mati dalam keadaan murtad. Anakmu mati dalam keadaan tidak beriman. Waktu kecil kita yang mengazankan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah, dan kita tidak ingin minta banyak-banyak. Ibu tidak pernah berkata kepada anak, nak, aku ingin nanti kalau aku tua kau belikan aku emas 0,5 kilo. Tidak ada. Yang kita inginkan cuma satu, Rabbi habli minas salihin. Tadi ketika kami terkepung di luar, lihat ke belakang penuh, lihat ke depan penuh, lihat ke kanan, saya lihat wajah satu-satu dari balik kaca. Ternyata yang mengepung ini anak-anak muda. Anak muda hidup apinya. Apa maknanya? Hari begini zaman edan, ketika di sana anak-anak sibuk narkoba, di sana anak-anak sibuk pesta seks, di sana anak-anak sibuk dengan perbuatan dosa. Tapi di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, justru anak-anak sibuk berebut. Bukan berebut mau melihat penyanyi dangdut, bukan berebut mau melihat ulama besar Al-Habib. Yang mau dilihat ini ustadz yang kurus tak sampai 50 kilo. Saya sampaikan ke Ustadz Atta, lihatlah Ustadz, ini keliling kita ini anak-anak muda, bukan orang tua. Dulu kita kalau pengajian di masjid, yang hadir itu orang-orang tua yang sudah menunggu masa. Tapi hari ini anak muda, kebangkitan Islam akan datang dari Kalimantan Selatan, insyaallah. Ustadz ini mengada-ngada, bukan. Di mana haul yang lebih dari 1 juta orang? Tunjukkan saya. Tunjukkan di mana letak. Haul 1 juta orang hadir, cinta kepada ulama, cinta kepada solawat, cinta. Apakah ini akan tetap ada di zaman 20-30 tahun akan datang? Tidak ada jaminan. Masjid besar, indah, cantik. Masjid itu tetap ada di Andalusia, Spanyol. Sampai sekarang masih ada masjid besar. Masjid Al-Hamra, Hamra, merah. Kenapa disebut merah? Karena dia terbuat dari batu pualam
yang berwarna merah, cantik, indah, kaligrafinya masih ada, tapi orang tidak lagi sholat di dalamnya karena dia sudah berubah menjadi katedral. Orang tidak lagi boleh sholat di dalam karena dia sudah menjadi museum, forbidden, tak boleh sholat di dalam. Datang orang Islam hanya berdecak kagum, seolah-olah seperti melihat kucing. Cantik kaligrafinya, indah. Umat Islamnya mana? La yabqa minal islami illa ismuh. Tidak ada Islam kecuali hanya tinggal nama. Dulu di sini pernah ada Islam, 700 tahun berkuasa, sampai akhirnya datang Ratu Isabella dengan kekejaman yang luar biasa. Pilihan cuma dua, kalau mau tinggal di Andalusia maka robah agama, tapi kalau tidak, out, lari. Menyeberang, mereka lari ke Maroko. Makanya di Maroko bagian utara matanya biru, rambutnya pirang, kulitnya putih, karena sebagian keturunan dari Andalusia. Saya sebut Andalusia, banyak anak-anak muda tidak tahu. Andalusia di mana itu? Real Madrid, Barcelona. Oh, tahu. Spanyol, saudara. Tapi Allah berjanji, jatuh Islam di Andalusia, apakah berakhir Islam di dunia? Tidak. Berakhir Islam di Andalusia, habis. Bangkit Turki dengan seorang laki-laki yang gagah perkasa bernama Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih bangkit, 500 tahun Islam berkuasa di Andalusia, sampai akhirnya juga jatuh. Memang zaman berganti, musim berubah. Berawal dari kuntum, kemudian menjadi bunga, harum semerbak, layu dan mati. Begitulah peradaban. Islam bangkit di Andalusia, berkobar api, dibakar kayu di tengah laut, kapal yang terbuat dari kayu. Apa kata panglimanya? Jabal Tariq, Tariq bin Ziyad, diabadikan dengan nama Gibraltar. Dia cabut pedangnya, wahai pasukan, al-bahru wara'akum, al-adu amamakum. Kalau mundur ke belakang kalian akan mati konyol, kalau maju ke depan kalian akan mati syahid. Akhirnya mereka maju, mereka rebut Andalusia. 700 tahun habis, hancur Islam di Andalusia. Bangkit di Turki, Muhammad Al-Fatih. Janji Nabi SAW, la taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan menguasai Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima terbaiknya adalah Panglima Muhammad Al-Fatih. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, pasukan tentara terhebat, tentara Muhammad Al-Fatih. Mereka rebut, akhirnya tumbang. 1924 Turki jatuh di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Masjid berubah menjadi museum. Saya sampai ke masjid yang dirubahnya menjadi museum. Begitu sampai di pintu masjid, sebelum masuk ke dalam, bergetar jantung kita mau masuk. Kenapa? Harga tiketnya mahal. Bapak Ibu nanti kalau umroh, cari paket umroh yang mampir ke Turki, akan melihat bagaimana masjid berubah menjadi museum, berhadap-hadapan dengan masjid Kubah biru, karena di dalamnya ada 2000 keramik berwarna biru. Lalu kemudian Sultan Ahmad diabadikan nama dengan nama Masjid Sultan Ahmad. Saya sebenarnya mau cerita bahwa saya sudah sampai ke Turki, itu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah zaman. Saya hanya ingin bercerita bahwa mereka dulu pernah hidup dan pernah punya nama, dan nama mereka sampai hari ini kekal abadi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Namanya, jangankan nama orangnya, nama kitabnya masih ada. Apa nama kitabnya? Sabilal Muhtadin. Setelah sampai ke Sabilal Muhtadin, baru datang cemas di hati saya. Nanti kalau saya mati, lalu ada orang kaya mau buat masjid, dibuatnya nama kitab saya, Masjid 37 Masalah Populer. Namanya tidak nama Arab. Wah, salah kasih judul saya dulu. Berarti sebelum mati nanti saya harus nulis satu buku pakai bahasa Arab, supaya nama itu yang dijadikan masjid nanti insya Allah.
Yang mau bangun siapa? Pede sekali Ustaz ini. Dia ulama besar, wali Allah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dibangunkan orang masjid. Jangan-jangan Ustaz Somad nanti pas meninggal dibangunkan orang patung. Patung pas sedang ceramah. Insya Allah tidak, karena Ustaz Somad sudah mengajarkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Jadi malaikat nggak masuk kalau di rumah ada patung, tidak. Makanya yang di rumahnya ada patung gajah, keramik mahal, diimport dari Tiongkok, patung gajah, hancurkan. Pulang dari sini, hancurkan. Sayang Pak Ustadz, tinggalkan belalainya aja. Dulu waktu nikah, di kamarnya ada patung burung, di muncung burung ada lampu tidur, burungnya utuh. Sepulang dari sini, tinggalkan muncungnya aja. Yang lainnya hancurkan. Sayanglah Pak Ustadz. Sayang mana? Sayang patung tempat setan atau sayang malaikat tidak masuk dalam rumah? Malaikat tidak masuk. Wah, kalau gitu saya pertahankan aja Pak Ustadz patung ini biar panjang umur. Yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Oleh sebab itu maka ini anak-anak kita mesti dididik apa yang layak di rumah, apa yang tidak layak. Andai. Ini guru-guru kita sekarang, guru Juhdi, guru Bakir, Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari, dan guru-guru yang lain yang tak dapat saya sebutkan, mohon maaf, Al-Fakir tak dapat menyebutkan. Mereka ini rata-rata umurnya hampir 60 dan umur Nabi Muhammad 63 tahun. Andai mereka nanti meninggal, apakah ada penggantinya? Ternyata penggantinya sudah siap, luar biasa. Qori kita Ananda Muhammad Rizqan, nasional juara 1, di Turki juara 3, dikumpulkan seluruh qori di dunia, beliau juara. Bayangkan itu. Andai ada musabaqah dunia akhirat, mungkin juara 6. Luar biasa. Ingat, Kalimantan bumi religius, yang ngomong bukan saya, Pak Gubernur. Maka kalau ada orang Kalimantan yang nggak pandai ngaji, malam ini juga pindah provinsi. Ini bumi yang selama ini namanya pakai Al-Banjari, bangga di FB pakai Al-Banjari. Itu namamu berat Mas Bro. Muhammad Arsyad Al-Banjari, Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Ente emang makai nama Al-Banjari cuman modalnya 2, ulun sama ikam. Enak aja. Kalau cuman modal itu saya pun sudah punya. Perlu ilmu kafaah syar'iyah, tapi insya Allah masa depan itu ada di tangan. Dari mana? Dari gambar yang terlihat tadi. Ini Pak Ustadz, tanah ini 1 meternya 4 juta. Luasnya berapa? 1,1 hektar. 4 juta 1,1 hektar berarti 40 miliar. Iya Pak Ustadz. Kaya sekali. Siapa yang ngasih? Ada orangnya. Namanya nggak boleh disebut, jaga kode etik jurnalistik. Di pinggir jalan, di tengah kota, ibu kota provinsi, tidak mau dibuat mall. Kenapa? Kalau dibuat mall tinggal, kalau dibuat pesantren mengalir. Ini sekarang banyak orang punya tanah dibuat mall, penjagaan mallnya pakai rok pendek, dosanya ngalir. Bayangkan itu. Tapi kalau dibuat pesantren, anak-anak baca Quran, mengalir pahala ke makam, tidak putus. Sekarang kalau punya tanah, mau dibuat mall apa dibuat pesantren? Pesantren. Kamu punya tanah? Enggak. Kalau saya, andai saya yang punya tanah, saya buat 2, 1 mall, 1 pesantren. Mallnya dibuat di pintu, mall syariah. Setuju? Seluruh mall mesti pegawainya pakai pakaian syariah, karena Anda tinggal di bumi religius. Bisa? Siapa yang buat peraturan? Pak Gubernur buat peraturan? Gak bisa.
andai Pak Gubernur mengeluarkan peraturan, bila Anda tinggal di bumi religius Kalimantan Selatan, Al-Banjari, maka Anda harus seluruh karyawan pakai rok panjang bersyariah. Maka semua yang pakai rok pendek akan unjuk rasa, potong rok panjang, potong rok panjang, potong rok panjang. Pak Gubernur akan diunjuk rasa. Tapi ada yang bisa membuat negeri ini tetap religius, orang tidak berani unjuk rasa ke dia. Apa itu? Perda, peraturan daerah. Yang buat peraturan daerah siapa? DPR. DPR yang buat peraturan daerah. Yang milih DPR siapa? Ini yang ramai. Kalian yang akan milih, saudaraku. Kapan kami pilih Pak Ustadz? Enggak tahu, atau pura-pura enggak tahu. 17 April Rabu pagi. Maka jangan sampai tidak memilih. Ustadz jangan-jangan kampanye. Enggak. Andai saya kampanye, ini bukan dapil saya. Saya bukan orang partai, saya bukan orang ormas, saya murni penceramah. Tidak ada kampanye-kampanye. Untuk apa saya kampanye? Saya enggak kampanye jadi pilih orang. Saya cuman ingin jangan sampai suara umat yang banyak ini mubazir, karena kita akan pilih DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden wakil presiden. Pilih yang membuat negeri ini menjadi tetap religius, ya. Syukran. Lihatlah betapa kabulnya doa orang tinggal di bumi religius. Belum berdoa langsung datang tisu. Kenapa? Nampak keringat Ustaz. Masjid ini kipasnya sudah banyak. Kenapa kita tetap panas? Ini over capacity. Kita di dalam ini sekarang sedang rebut-rebutan oksigen. Makanya kalau ada yang terasa sesak napas, lagunya setengah napasku pergi. Tapi insya Allah semuanya bernilai jihad fisabilillah insya Allah. Ma'akal tafa abnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa ablaita, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk. Saya baru sampai di Banjarmasin, langsung dikasih makan 2 piring. Sebelah kiri nasi kuning, sebelah kanan lontong. Lontong atau soto Banjar. Sudah 3 kali saya makan selama ini. Nampaknya kalau seminggu di sini gemuk. Yang kau makan busuk Abdul Somad. Yang kau pakai, belum pernah perasaan Ustadz Somad ceramah pakai baju seindah ini. Ini khas dari Banjarmasin. Ini khas. Udah diambil foto, udah. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Punya uang, bangun rumah besar 4 lantai, setiap kamar ada kamar mandi di dalam, keramiknya mahal, ninggal. Apakah rumah besar itu mau menerima jenazah kita? Tidak, tinggal semuanya. Belikan mobil yang mewah, tinggal. Tapi yang kau sedekahkan 2 sak semen untuk pondok pesantren, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Besok pagi langsung pergi ke amanah umat Banua, langsung tanya ke mereka berapa lokal yang perlu, berapa semen, berapa batu, berapa keramik, berapa kerikil, berapa bata. Bapak mau nyumbang? Enggak, nanya aja. Assalamualaikum Pak Kiai, Kiai Haji Zainuddin LC. Ya, berapa di sini anak yang tahfiz Quran? Ada 40 orang. Keluarkan. Saya mau kasih makan mereka. Semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. Tentu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Biasanya saya kalau udah cerita sedekah, itu datang panitia nyebarkan kotak. Ternyata di Banjarmasin orang sedekah tidak pakai kotak lagi. Langsung pakai kartu gesek. Transfer. Rupanya ada yang transfernya pakai SMS banking. Begitu sudah transfer nangis.
Pak, jangan terlalu haru Pak, Allah masih panjangkan umur Bapak. Bukan itu Pak Ustadz, salah pencet. Salah kenapa? Mau ngasih 1 juta, terpencet nolnya 7. Yang sudah sempat mencet 7 berarti kan 10 juta. Jangan menyesal, karena Allah ingin engkau beramal soleh. Mana kotak-kotak? Sebarkan untuk pembangunan. Kita malam ini datang 4.000 orang, 40.000 orang. Satu orang ngasih 10.000, 10.000 kali 40.000 berapa itu? Memang kalau ngitung duit ini banyak yang lupa ya. 10.000 kali 40.000, 400 juta terkumpul malam ini. Bisa untuk 4 lokal. Besok-besoknya lagi, insya Allah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kotak-kotak sudah tersebar. Kotaknya jangan di bawah saja, di atas. Karena memang yang di bawah ini yang punya uang, tapi yang megang dompet yang di atas. Betul? Ini yang di bawah ini bisa dicek paling 2.000, 5.000, 2.000, 5.000. Karena yang atas itu ngatakan, Mas, kamu 5.000 aja ya. Nanti kalau banyak-banyak kamu kawin lagi. Enggak, bergurau, bercanda. Tapi yang megang kotak jangan cuma ke bawah saja. Karena ikan-ikan yang besar itu di sini. Betul? Di sini. Ikan hiu. Kalau ini ikan haruan aja ini. Ikan paus sini. Mana? Coba sebelum mereka permisi buang air kecil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati kita anak-anak di tahfiz Quran, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Menetes ke makam kita seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Kita akan mati Pak. Saya Abdul Somad, lahir 1977, umur sekarang 42, walaupun kelihatannya seperti 22. Saya sudah hitung-hitung, insya Allah mati umur 63 tahun, ikut Nabi Muhammad SAW tahun 2040. Saya cuma bisa ceramah ini 21 tahun lagi. Itu pun kalau umur panjang. Dulu, Mak, kakek meninggal umur berapa? 70. Paman meninggal umur berapa? 80. Sekarang, si Anu meninggal umur berapa? 45. Kenapa? Makan kambing, kumat, mati. Si Anu meninggal kenapa? 40. Kenapa? Minum teh manis, kena diabetes meletus, mati. Si Anu meninggal kenapa? 25. Loh, umur 25 kok mati? Bawa sepeda motor, ngebut, nggak pakai helm, jatuh, meledak kepala, mati. Oleh sebab itu, sebelum berangkat pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Iklan Kepolisian Republik Indonesia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kotak tidak ada yang berani membawa ke atas. Kalian jangan takut, karena mereka ini semuanya orang baik-baik, betul? Masyarakat religius, baik, sopan santun, tata krama. Kullu mri'in ta'tazil li sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Malam ini kita bernaung di bawah kubah yang cantik dan indah, kubah Masjid Sabilal Muhtadin. Tapi nanti sampai masanya, kubah ini akan tercabut. Wa takunul jibal kal ihnil manfush. Kubah akan tercabut seperti bulu kambing yang dihembus angin, hilang. Lalu kita bernaung di mana, Bu? Kita bernaung di mana, Pak? Kita akan bernaung di bawah sodakoh kita. Kalau ada yang memasukkan uang ke kotak, ini kotak ini ajaib, saya lihat. Kalau yang dilemparkan uang 100, masuk dia. Tapi kalau yang abu-abu, keluar dia. Ustadz jangan menyepelekan Ustadz. 2.000 perak pun kalau ikhlas, dia akan sebesar bukit Uhud di akhirat.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kau tetap akan dibalas di hadapan Allah. Jantung saya mulai berdegup tidak normal karena kotak mulai mendekat ke saya. Tadi awalnya normal, ini Ustadznya cuma pandai ceramah aja Ustadz. Ustadz juga mesti nyumbang lah, betul. Mohon maaf, jangan takut saya narik kain, saya pakai celana panjang. Kenapa Ustadz pakai sarung? Menghormati para tuan guru di belakang. Masya Allah, tengok tuh berapa sumbangan Pak Gubernur. Karena udah banyak, jadi saya sikit aja. Ini untuk beli semen, nanti semennya buatkan lokal. Tapi saya tidak perlu ngontrol mentang-mentang semen. Nanti saya tanya, mana semennya? Mana? Yang semen kemarin mana? Yang keramik kemarin. Setelah nampak ini keramiknya Pak, langsung tulis Abdul Somad. Jangan, karena catatan malaikat sudah. Inna alaikum la'afizin. Bersama kalian ada malaikat kiraman katibin. Jangan dipoto Pak, nanti kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Saya di mana-mana ceramah pakai sarung. Kata Pak Gubernur, ini bumi religius. Di sini ulama-ulama pakai bujubah, pakai sarung, maka saya pakai sarung. Tapi cemas juga saya kalau ditarik jamaah sarung ini nanti. Makanya udah siap-siap celana panjang di dalam. Nah, keluar dari sini nampaknya perjuangan luar biasa ini. Lautan manusia. Tapi insya Allah setelah acara ini tenaga mereka sudah mulai berkurang. Karena orang kalau duitnya udah keluar dia lemas. Pas pulang nanti nyantai aja semuanya. Udah pulanglah Pak Ustadz, kami udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Allahumma ati munfiqan halafa. Orang yang bersedekah beri dia ganti ya Allah. Yang bersedekah beri dia ganti ya Allah. Begitu dalam hadis. Malaikat yang mendoakan. Yang enggak bersedekah, yang ketika kotak tadi lewat pura-pura. Begitu kotak sudah lewat, ingat apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan halafa. Yang tidak mau bersedekah, Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tidak mau bersedekah, beri dia kebinasaan ya Allah. Istrinya akan dilarikan senior, senang istri orang. Suaminya akan dilarikan pelakor, pengganggu laki orang. Bukan saya mendoakan, malaikat mendoakan. Dah, kalau mau hilang bala, masukkan duit, segera. Saya tidak maksa. Innama anta munzir. Hai Abdul Somad, engkau hanya membacakan ayat, membacakan hadis, membacakan sabda, membacakan firman. Masalah orang sedekah enggak sedekah terserah. Saya cuma mau cerita aja. Boleh Ustaz cerita? Ada orang pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin neket. Lalu dia pergi ke ATM, dia masukkan. Pas keluar dari ATM datang orang menepuk bahunya. Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa pin Anda? Langsung dia kasih pin, langsung dia pergi terbodoh, terpukau, kena sihir, magic, santet. Langsung begitu dicek saldo 0, hilang. Siapa yang nggak ngasih? Tengok besok. Saya bukan nakut-nakut, tidak, cerita aja. Ada lagi, satu lagi. Mau dengar cerita? Kaya. Datanglah sahabat kami ke pesantren, tempat pengumpulan zakat. Gimana Bapak petugas amil zakat? Ya, kita pergi ke rumah orang kaya. Ayo Pak, kami lihat Bapak ini kaya. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kelihatannya Bapak sudah layak ini untuk berzakat. Mohon maaf adik-adik petugas zakat. Ini kalian lihat aja saya kaya. Mobil saya ini masih utang 2 miliar. Ini rumah masih utang 5 miliar. Jadi saya masih banyak utang. Nantilah kalau udah lunas ini insya Allah ya. Kalian pulang aja, pulang. Gak sampai setahun Pak. Gak sampai setahun Bu. Datang dia ke kantor BAS, Badan Amil Zakat. Teman-teman kami melihat dia datang, alhamdulillah, ternyata dia sudah taubat. Alhamdulillah, silakan masuk Pak, silakan masuk. Bapak mau bayar zakat? Gini adik-adik, ada nggak zakat untuk saya? Nggak sampai setahun, hilang, nggak ada barokahnya. Nah, maka siapa yang belum masukkan uang ke kotak tadi, lihat aja nanti.
Bapak setiap dapat uang beli tanah, dapat uang tabung, dapat uang transfer. Untuk apa? Untuk bangun rumah macam istana. Setelah rumah bangun, mobil mewah. Setelah mobil mewah, jam mahal. Ingat, ketika engkau meninggal, rumahmu yang besar akan diambil oleh brownies, brondong manis. Mobilmu yang mewah akan dijual anakmu. Istrimu akan punya suami yang baru. Engkau tinggal terbujur dimakan cacing tanah. Gimana? Masih pura-pura lupa bawa dompet? Ustadz dari tadi ceritanya nggak enak terus. Laki-laki aja yang mati. Oke, kalau gitu kita robah ceritanya. Sekarang perempuan mati. Ibu dapat uang beli cincin, dapat uang beli permata, dapat uang beli intan hitam, dapat uang beli ranting, dapat uang beli rantai. Semua sudah pakai gelang kaki. Kerincing, kerincing, kerincing. Tiba-tiba ibu minum kopi pagi, mati. Ini minumnya kopi Mirna. Bapak mulai membuka lemari, mengumpulkan cincin ibu, gelang ibu, rantai ibu, berlian ibu. Untuk apa? Mereka sudah senyum, Bu. Mereka sudah senyum. Lihatlah, yang senyum hati-hati. Istri ngerekam dari atas. Awas pulang nanti saya tidak ngajak, saya tidak melarang, saya tidak nyuruh, tidak ada saya bilang bersedekahlah, bersedekah. Nggak ada, nggak ada, nggak ada saya suruh. Yang mau sedekah silakan, yang nggak mau ya nggak apa-apa, silakan, silakan. Besok tengoklah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Anak-anak 40 penghafal Quran tiap hari petang, pagi dan malam mendoakan, ya Allah, orang yang bersedekah ini berikan dia keberkahan hidup, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, matikan dia dalam keadaan husnul khatimah. Doa anak-anak yang hafal Quran, yang tak berdosa, menembus pintu-pintu langit. Malaikat membawa doa itu, Allah mengabulkan. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, di saat kaki tak bisa tegak berdiri, di saat kaki terhuyung jatuh patah, ada kaki yang ditolong Allah. Kalau sudah Allah yang menolong, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu di belakang ada kaligrafi. Kaligrafi apa itu Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa. Pagi berubah siang, siang berubah petang, petang berubah malam. Berakhir waktu anak-anak, remaja, muda, tua, mati. Innal insana lafi khusr. Semua yang hadir ini rugi. Bapak-bapak yang ganteng rugi, yang jelek rugi 2 kali. Bapak-bapak yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Sudahlah, dunia morat-marit, akhirat tunggang langgang. Illa, masih ada pengecualian, bukan not exception, tanpa pengecualian. Ada yang tidak rugi. Illalladzina amanu. Yang tidak rugi itu yang pertama beriman. Alhamdulillah, insyaallah kita semua yang hadir ini beriman. Amin. Wa amilus solihat, beramal soleh, bukan somar. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Hari ini saya sedang mengajarkan wa tawasau bil haq. Apa itu hak? Bahwa kalau kau tolong agama Allah, Allah menolongmu. Apa itu hak? Bahwa kalau kau bersedekah, Allah akan menolongmu saat sakaratul maut. Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Tiap hari, tiap petang kita berdoa, Allahumma tim lana bihusnil
wala takhtim alaina bisu'il. Bagaimana cara menolak su'ul khatimah Pak Ustadz? Berdoa sudah Pak Ustadz? Ada cara menolak su'ul khatimah dengan cara bersedekah. Anak muda meninggal di belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim, dia meninggal di belakang dalam keadaan bersujud, pakai pakaian ihram, selesai tawaf dalam Masjidil Haram. Bersujud dalam Masjidil Haram di belakang makam Ibrahim, sedang berwudu, habis tawaf. Ini kematian yang paling indah. Ditanya keluarganya, dia siapa? Bukan ulama, orang tua, masih anak muda. Siapa dia? Pegawai biasa. Kenapa Allah beri dia kehormatan mati di tempat mulia, husnul khotimah, suci, bersih dari dosa? Kenapa? Apa amalnya? Seminggu setelah dia meninggal, datang janda membawa anak yatim. Janda ingin mengucapkan bela sungkawa. Kami mohon maaf. Ini anak ibu setiap gajian, sepertiga gajinya selalu dia sedekahkan untuk makan anak-anak saya. Rupanya itu balasan Allah bagi mereka yang bersedekah, husnul khatimah. Makanya nanti kalau ada di antara bapak yang meninggal, seminggu setelah itu ada datang janda, datang, itu tanda-tanda husnul khatimah. Betul? Tidak betul. Tanya dulu, ibu datang kemana? Mengapa? Saya datang kemari, ada apa? Ini anak almarhum. A'linu hazan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam, umumkan di halayak ramai. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Mana gendang-gendang tadi? Oh masih ada. Enggak, bukan saya pukul, enggak. Tadi pas saya di luar, lagu yang saya dengar, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini Kalimantan Selatan, negeri bersolawat. Solawat yang paling ramai, solawat yang paling panjang di Kalimantan Selatan semasa hidup almarhum Tuan Guru Besar Guru Ijai. Dan generasi itu terus berlanjut sampai sekarang. Siapa yang akan melanjutkan ini Pak? Siapa yang akan melanjutkan ini Bu? Kalau orang kaya meninggal dunia akan digantikan anaknya. Kalau pejabat meninggal dunia, wakil sudah siap. Tapi kalau ulama, penghafal Quran, ahli zikir, ahli solawat, maka inilah yang kita persiapkan di pondok-pondok pesantren ini. Ustadz, saya ini orangnya jahil, saya bodoh Pak Ustadz, saya nggak pandai baca Quran Pak Ustadz. Ini saya kasihkan 100 juta untuk satu lokal Pak Ustadz. Bagus. Itu yang mantap ngaji itu anak siapa? Anak saya Pak Ustadz. Hafal Quran dia? Iya. 30 juz? 30 Pak Ustadz. 30 juz? Enggak, juz 30 Pak Ustadz. Bapak yang ngajar? Enggak, bukan saya. Siapa yang ngajar? Amanah umat Banua. Mengalir pahalanya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling mulia? Apakah Ustaz Somad yang ceramah? Tidak. Siapa yang paling mulia? Khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Di pintu masuk Masjid Sabilal Muhtadin, saya mungkin nanti pulang ke Pekanbaru Riau, orang akan bertanya, gimana Ustadz melihat Masjid Sabilal Muhtadin? Hebat. Apa hebatnya Pak Ustadz? Di tempat kita kadang lantai pun tidak pakai semen, kasar, tak ada duit. Tapi aku melihat dengan mata kepala aku di Masjid Sabilal Muhtadin, bukan cuma lantainya pakai marmer batu pualam, dinding tiangnya pun, coba lihat. Ini menunjukkan orang Kalimantan Selatan, Banjarmasin kaya-kaya. Kadang-kadang kita di masjid panas berkipas. Di sini satu tiang sampai 4 kipas. 1, 2, 3. Kadang kita ceramah di masjid suara mikrofon tak jelas. Assalamualaikum. Tapi di Masjid Sabilal Muhtadin jelas. Jelas suara saya?
Kadang jamaah dari jauh ngintip, yang mana penceramah? Yang mana? Di Masjid Sabil Al-Muhtadin dipasang, nampak layar, di kiri ada, di kanan ada. Jamaah malah ngelihat layar, nggak ngelihat saya. Kenapa nggak ngelihat Ustaz? Lebih putih di layar Pak Ustaz. Masya Allah, bunga-bunga dipasang keliling. Karena mata kita suka pada hiasan-hiasan bunga. Dan bunga yang dipasang bukan tanggung-tanggung, bunga yang tidak akan layu untuk selamanya. Bunga plastik. Luar biasa, efisien. Ceramah Ustaz Somad di Masjid Sabil Al-Muhtadin bisa diputar berulang-ulang. Besok lupa, ulang lagi. Besok lupa, ulang lagi. Kenapa? Karena ada anak-anak muda yang memasang tiang-tiang kamera, pakai HP. Saya yakin HP-nya sudah mulai lowbat. Tapi mereka juga pakai kamera, pakai tiang. Ada yang streaming, Masya Allah, streaming. Kalau streaming itu yang di streamingkan ustadznya. Ini banyak juga yang sedih aja. Jamaah sekalian, kita sedang mendengarkan pengajian langsung dari Masjid Sabil Al-Muhtadin. Hai, ustadznya yang di streamingkan. Gak apa-apa untuk pemula. Insya Allah anak-anak muda yang ngaji malam ini masuk surga dengan HP-HP-nya sekalian. Ketahuan betul suka update status. Insya Allah kalau sudah anak mudanya ngaji, insya Allah anak-anak muda godaan kalian besar, berat, tapi insya Allah anak-anak muda di Banjarmasin selamat dari pacaran. Amin. Kenapa? Mereka ngaji. Sore tadi sudah miss call dia 2 kali. Yang kita jalan-jalan ya? Enggak, malam ini ngaji. Ustaz Somad datang, pokoknya ngaji. Sebentar aja ngaji. Terus kapan kita? Habis ngaji kita jalan. Kalau sudah hijrah, hijrah total. Itu yang tadi namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Hijrah harus total. Adik-adik jangan kalian pacaran. Nanti kalau kalian sudah jadi polisi, sudah jadi pejabat, sudah jadi tentara, sudah jadi pengusaha, entrepreneur, kalian tinggal pilih aja. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Gubernur, sama Pak Polisi, sama Pak bisnismen kita. Kalian yang penting fokus aja dulu sekolah, kerja nanti insya Allah. Kalau rezeki tak akan kemana, kalau jodoh datang sendiri, betul? Tinggal tergantung 2 aja. Kalau ndak anak gadis, nenek-nenek. Insya Allah kami semua di sini mendoakan yang terbaik. Di akhir majelis nanti kita doakan semuanya. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ke depan apakah akan ada orang Kalimantan Selatan yang akan menggantikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, Syekh Muhammad Guru Ijai Al-Banjari, Syekh Nuruddin Malbu Al-Banjari? Kira-kira ada tak akan menggantikan mereka? Insya Allah. Kenapa ragu? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kau katakan saya, kalau bukan karena saya itu tidak akan berdiri pesantren amanah umat Banua. Kalau bukan saya yang kemarin mengumpulkan uang, tidak akan tegak itu bangunan pesantren. Saya. Jangan ngomong saya Pak. Yang selalu ngomong-ngomong saya itu dalam Quran Fir'aun, Korun, setan. Satu lagi apa Pak? Kita jangan ngomong saya, tapi ngomong kita. Siapa bilang saya? Saya. Gara-gara saya lah jamaah ini bisa ramai begini. Ini kan saya. Oke. Kalau memang betul gara-gara saya, tiba-tiba teknisi mikrofon mau nunjukkan. Mana saya? Mana? Tidak bisa. Kita ini adalah sebuah tim. Betul? Tim. Kita seperti orang nangkap ikan. Yang satu ngusir ikan dari sini. Dulu waktu kecil, hujan-hujan, cabut sekolah ke sawah, nangkap ikan. Oh, kamu ngusir dari sana, aku nangkap sini. Jangan saling menyalahkan. Kamu ngusir dari sana, aku nangkap sini. Ya, ayo. Besar ini apa? Ular rupanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita bekerja sama. Kalau sudah di masjid, jangan kelahi.
Ini hanya masalah-masalah sepele kelahi. Selama dia masih ahlus sunnah wal, ini masjid ahlus sunnah wal jamaah. Ini bukan masjid Syiah. Mana Ustaz tahu ini masjid ahlus sunnah? Coba tengok di pintunya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pintu yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga Ali. Ciri ahlus sunnah, karena orang Syiah tidak mau menulis nama Abu Bakar dan Umar di masjidnya, karena menurut mereka Abu Bakar dan Umar dan Utsman penjahat yang mengambil kekuasaan Sayyidina Ali. Itu bukan asal-asal, tulis itu nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, menunjukkan bahwa orang Kalimantan Selatan, Banjarmasin berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah, bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Murji'ah, bukan Jawariyah. Kita mengikut Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ahlus sunnah wal jamaah. Ini bukan sekedar tulisan aja, ini simbol bahwa orang Kalimantan Selatan hanya memanggil nama dia yang ada dalam Quran dan Sunnah. Tertulis namanya di sini, diawali dari sini. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbarul Mutakabbirul Khariqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alimul Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhilul Sami'ul Basir Al-Hakamul Adlul Latiful Khabirul Hakim Al-Azimul Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqitul Hasibul Jalilul Karimul Raqib. Yang mana nama saya kok enggak kelihatan? Ya Ahad, Ya Somad. Sebetulnya itu aja yang mau saya cari. Itu nama dia, bukan nama saya. Dia, qul, katakan dia, huwa Allah, Allahu Ahad, Esa, tunggal, tak berbilang. Kalau minta sama dia, Allahu, lalu ini hambanya. Maka tertulis namanya di situ, Abdul, Abdu. Ini hambanya, Abdu. Jangan jadi hamba harta, harta akan binasa. Jangan jadi hamba kuasa, kau akan ditangkap KPK. Jangan jadi hamba jelita, kau akan masuk infotainment. Tapi jadilah hamba dia. Maka nama yang paling baik Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Jabbar, Abdul Somad. Kasihlah nama ulama. Nama anakmu siapa? Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tapi itu nama ulama. Oke, kalau gitu buat ada angka 2-nya. Muhammad Arsyad Al-Banjari 2. Nama anak kamu siapa? Muhammad Nafis Al-Banjari. Nama anak kamu siapa? Muhammad Nuruddin Al-Banjari. Nur, cahaya. Din, agama. Dia akan menjadi cahaya agama. Bukan yang memadamkan api agama. Dia yang menyalakan cahaya agama. Sehingga bisa dibedakan mana hak, mana batil. Saking banyaknya yang batil, orang ragu mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Itulah pentingnya pengajian. Ini pakai kubah. Kenapa pakai kubah besar? Karena kalau pakai kubah tidak ada tiang di tengah. Arsitektur bangunan tiang melengkung membuat tidak ada tiang di tengah. Kalau sudah tidak ada tiang di tengah, maka shaf tidak putus. Saya suka ceramah di masjid yang nggak ada tiang, karena kalau ada tiang banyak jamaah yang nyender di tiang. Ini nyindir nih, enggak saya tanya. Demi Allah saya tanya. Yang nyender terus kan nggak apa-apa. Saya termasuk ustadz yang tidak terlalu ketat. Ada sebagian ustadz jamaah diplototin. Enggak. Saya termasuk bukan ustadz itu. Orang zaman sekarang, zaman edan, sudah mau ke masjid, mau ngaji, alhamdulillah. Walaupun dia datang tidur, masih syukur dia tidur di masjid, dapat pahala iktikaf. Kalau tidur di warung kopi, kalau tidur di diskotik, ditangkap FPI, masih mau dia tidur di masjid, alhamdulillah. Nah, yang tidurlah, nggak apa-apa. Saya biasa ceramah berdua aja sama kamera, pasang teknisi, pasang kamera, saya ceramah sendiri. Saudara jamaah muslimin muslimat dimanapun berada, menjelang berbuka puasa ini,
Marilah kita senantiasa mengingat kalau TV One memang beda. Oleh sebab itu maka artinya apa? Berdakwah itu bukan cuman jadi ulama. Adik-adik yang merekam acara ini, Ustadz Somad ceramah di Masjid Sabilal Muhtadin yang dengar 40.000 ya, tapi begitu mereka rekam, mereka masukkan ke YouTube, pas dicek 2 hari setelah masuk YouTube, tengok nggak ada yang nonton. Loh, kok nggak ada? Rupanya downloadnya nggak masuk, paket belum diisi. Setelah diisi langsung menjadi trending topik. Ustadz Somad ceramah di Masjid Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Masjid Sabilal Muhtadin. Selama ini cuma ceramah aja. Ada ulama besar kelas internasional dari Makkah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram, bahkan ulama-ulama Imam Al-Qurani, ulama besar di Madinah, ditanya oleh murid-muridnya, dijawab, ditanya oleh muridnya, dijawab, bukunya dicetak. Salah satu ulama besar itu yang menjadi tokoh besar di zaman itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama kelas internasional, menulis kitab bernama Sabilal Muhtadin. Ustadz pernah ke sana? Enggak, saya baca buku aja. Malam ini nyata, datang langsung, melihat nyata, pernah tercatat. Inilah hidup. Hidup bukan hanya sekedar mendengar cerita. Selama ini kita mendengar cerita tentang sorga, tapi sampai masanya nama kita sudah ditulis di sana. Kapan? Ketika kita bersedekah. Makanya orang mati kalau ditanya, hei orang mati, ya kalau kau dikasih umur lagi kau mau apa? Dipanjangkan umurmu, kau mau apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kau beri aku umur ya Allah, sekejap saja kau kasih aku umur. Kalau kau kasih kau umur, kau mau apa? Fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Orang mati itu keinginannya mau bersedekah. Maka Bapak Ibu yang sudah bersedekah, alhamdulillah. Yang belum bersedekah, na'udzubillah. Yang sudah ada niat, la haula wala quwata illa billah. Besok pagi segera datang, jangan tunda-tunda niat. Kalau sampai ditunda niat, nanti hilang, saya tidak bertanggung jawab karena sudah kusampaikan. Ballatu Allahumma alla ballatu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Beginilah jamaah yang banyak. Hanya kadang manusia ini kalau diajak sholat ke masjid, ayo sholat ke masjid yuk, ayo i'tikaf yuk, ayo baca Quran yuk, oke, ayo sedekah ya. Nah, ini tapi insya Allah jamaah Banjarmasin ekonomi mapan. Di sini luar biasa. Digali tanah, dapat intan. Gali tanah hitam. Batu apa ini? Rupanya intan yang lebih mahal, intan hitam. Gali lagi, batu bara. Gali lagi, minyak. Di antara pulau-pulau ini, Pulau Kalimantan inilah yang paling banyak isinya yang berharga, betul? Di bawahnya berharga, intan, batu, Kalimantan, semuanya. Di atasnya pula tanam-tanaman, kayu-kayu yang luar biasa. Siapa yang punya janji? Allah. Walau anna alal qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, aku tidak minta banyak dari kalian, kata Allah. Aku cuma minta 2. Kalian percaya bahwa aku ada dan kalian takut kepada aku, jangan buat maksiat. La fatahna alaihim barakat, akan dibukakan barokah minas sama, turun hujan, wal ard, ini dia ini barokah, wal ard, barokah dari dalam bumi. Intan, batu intan hitam, batu bara, minyak, uranium, macam-macam, fosfat, pupuk, semua hadir. Insya Allah kalau pembagiannya rata, umat terjaga, terpelihara, pondok pesantren dihidupkan, yang kaya dengan hartanya, yang berkuasa dengan APBD-nya, yang DPR dengan perdanya, yang ustadz, ulama dengan ceramah dan doanya, bapak ibu menyerahkan anaknya. Insya Allah ini bapak gubernur, bapak pejabat, DPR sudah berbuat dengan perda, dengan keputusan APBD 20% untuk pendidikan. Guru-guru sudah diangkat menjadi PNS dan honorer.
keamanan dijaga oleh Bapak Kepolisian TNI Polri. Tinggal ibu menyerahkan anaknya. Ibu jangan lagi nangis sampai matanya bengkak sebesar telur angsa. Kenapa ibu nangis? Anak di pesantren Pak Ustadz. Tadi sore kami kumpul OIAA. Itu dia OIAA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar. Bahasa Arabnya Al-Munazzamah Al-Alamiyah li Khirriji Al-Azhar. The World Organization for Al-Azhar Graduates. The World Organization for Al-Azhar Graduates. Habis makan soto Banjar nih lancar bahasa Inggris. Yayasan Amanah Umat Banua Kalimantan Selatan. Tadi sore kami bertemu di hotel bersama alumni Al-Azhar. Saya tanya panitia, berapa anak Kalimantan Selatan yang berkumpul? 150 orang. Sepanjang perjalanan saya keliling dari Aceh sampai Papua, disinilah alumni Al-Azhar yang bisa ngumpul terbanyak sampai 150 orang. Artinya apa? Ustadz-ustadznya sudah ngumpul. Kata orang, menjinakkan buaya mudah, yang susah itu menjinakkan pawang buaya. Tapi di sini pawang-pawangnya sudah jinak, sudah ngumpul bersama. Tinggal lagi satu komando maju ke depan, tuan-tuan guru, alim ulama, maka tinggal bergerak satu gerakan takbiran, maka insya Allah semua akan terwujud. Takbir! Saya sudah ceramah 75 menit, baru sekali ini takbir kan? Baru sekali ini kan? Kenapa baru sekali ini Ustaz takbir? Udah yang mulai ngantuk. Maka saya takbir. Takbir itu menyatukan semangat. Takbir itu membangkitkan gairah. Takbir itu menghilangkan setan. Makanya kalau khotib sedang khutbah, ada kawan ngantuk sebelah, Allahu Akbar. Coba aja. Tapi lihat dulu, ada pistolnya enggak? Jangan salah takbir, pas takbir rupanya polisi. Insya Allah kalau sudah masuk masjid, semuanya tunduk kepada Allah, karena masjid membuat kita sama rata di hadapan Allah. Betul? Baju seragam tinggal, baju kebesaran tinggal, kain sarung yang disayang tinggal, sorban kesukaan tinggal, baju kenang-kenangan dari Banjarmasin tinggal semuanya. Peci dari Aceh, baju dari Kalimantan, sorban dari Cina, tinggal semuanya. Yang akan dibawa mati mana? Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat cuma 3. Yang pertama, mal, harta, mobil mengiringi sampai pelataran parkir. Yang kedua, ahluhu, anak, cucu, menantu, kawan, sahabat. Insya Allah kalau sampai SMS ke Banjarmasin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz yang ceramah di Sabilal Mutadin kemarin ceramah meninggal, innalillahi. Ustadz Somad meninggal. Kamu nangis kenapa? Belum sempat selfie kemarin. Apa kata jamaah begitu dapat kabar Ustadz Somad meninggal? Memang udah kulihat tanda-tandanya kemarin. Aduh, cepat sekali Ustadz itu meninggal ya. Untuk Abdul Somad Al-Fatihah bacakan. Nanti, jangan baca sekarang. Wah, ini mau cepat aja kita mah. Anak tinggal, menantu tinggal, keluarga tinggal, kawan sekantor tinggal. Lalu yang tinggal membawa kita, ya baqawahidun, yang tinggal cuma satu. Kalau sempat kaki ini datang ke masjid sholat berjamaah, kalau sempat tangan mengusap kepala anak yatim, berinfak, berzakat, bersedekah, kalau sempat tangan ikut gotong royong. Ustadz, saya orangnya susah, mau ngasih semen nggak bisa, cuman saya ikut gotong royong aja ya Pak Ustadz ya. Lecet tanganmu. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang jarimu akan bernilai sedekah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan majelis-majelis ilmu, hadiri pengajian-pengajian dengan tuan-tuan guru, terus berselawat-selawat. Jangan lupa, mungkin nikmat besar di Kalimantan ini tetap ada. Muncul intan-intan, muncul batu bara, muncul uranium, muncul fosfat. Itu karena buah dari majelis solawat almarhum tuan guru yang dulu kita hanya menumpang tuah mendapatkan berkah. Jangan sampai berkah itu akhaznahum, kami cabut. Berkah dulu dicabut,
Yang susah anak kita, yang buat dosa kita, tapi yang susah anak kita karena kelakuan dan perbuatan kita. Mudah-mudahan negeri ini diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari zina, dari perselingkuhan, dari seks bebas, diselamatkan dari segala perbuatan yang mungkar. Pokoknya majelis ilmu terus. Saya dikirimi oleh jamaah, Ustadz ini pengajian maulid, Ustadz ini pengajian haul, Ustadz ini pengajian fikih, Ustadz ini pengajian tasawuf. Ini negeri pengajian, maka datang ngaji-ngaji. Ini yang datang malam ini bukan jamaah Ustadz Somad, ini jamaah Tuan Guru, ini jamaah Tuan Syekh, ini jamaah berkumpul semua jamaah malam ini. Mereka datang bukan mau dengar pengajian Ustadz Somad. Pengajian Ustadz Somad sudah selalu mereka dengar. Mereka cuma mau nengok Ustadz itu sama enggak dengan yang di YouTube. Mereka cuma ingin bersilaturahim. Maka inti dari ngaji itu silaturahim. Kalau tidak dibuat acara ini saya tak jumpa dengan Pak Gubernur. Kalau tidak dibuat acara ini saya tidak jumpa dengan alumni-alumni Al-Azhar yang kakak-kakak kelas saya dulu, alumni dari Maroko, padahal sama-sama satu negara, tapi beliau pulang duluan, bertemunya di Banjarmasin. Maka pertemuan kita tetap mendatangkan barokah. Man ahabba yusatulahu fi rizqi, siapa yang mau rezekinya lancar, wa yunsa'alahu fi atharihi, umurnya panjang, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bermanfaat dan mendatangkan barokah. Tadi saya tausiah jam 10.15, sekarang sudah jam 11:35. Berarti saya sudah ceramah 80 menit. Mudah-mudahan 80 menit ini menjadi nilai jihad fi sabilillah. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, jangan sampai salah ambil sendal, jangan sampai salah bawa istri. Langsung segera pulang ke rumah, cepat tidur supaya nanti malam bisa tahajud. Tidak ada gunanya ngaji tapi sholat subuhnya masih jam 8. Sholat duhanya pakai kunut. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.